Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga antum dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Ustadz, kali ini kita akan belajar mata pelajaran TIK untuk kelas 8. Sesuai dengan yang ada di buku paket kalian, materi kita untuk kelas 8 ini adalah mengenal perangkat lunak pengolah kata. Secara garis besar, materi TIK kita di kelas 8 ini hanya ada dua, yaitu perangkat lunak pengolah kata dan juga perangkat lunak pengolah angka. Atau yang sering kita kenal adalah Microsoft Word untuk pengolah kata dan juga Microsoft Excel untuk pengolah angka. Harapannya dengan kita mempelajari perangkat lunak pengolah kata ini, antum semuanya bisa memahami apa fungsi dari menu dan ikon yang ada pada perangkat lunak pengolah kata tersebut. Atau kalian mengerti fungsi dari menu dan ikon yang ada di Microsoft Word. Dan juga nanti kalian atau antum semua harus bisa menjelaskan kira-kira fungsi dari masing-masing menu dan ikon itu apa saja. Selain itu juga tahu letak atau posisinya ikon-ikon yang ada pada Microsoft Word. Namun anak-anak Ustadz, sebelum kita menginjak lebih jauh terkait materi dengan perangkat lunak pengolah kata, kita akan mengulang sedikit materi kalian yang pernah kalian pelajari di kelas 7, yaitu tentang software atau perangkat lunak. Nah, apa itu software? Software adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa komputer. Artinya, perangkat lunak atau software ini adalah berupa bahasa program yang hadir pada komputer ataupun PC ataupun HP kalian. Karena tanpa adanya software di laptop atau di HP kalian, maka sudah bisa dipastikan bahwa HP dan laptop kalian itu tidak akan dapat berfungsi. Nah, selanjutnya, apa itu fungsi dari software atau perangkat lunak? Yang pertama adalah mengidentifikasi program. Jadi setiap program yang akan kita gunakan di laptop maupun di HP, sudah pasti itu ada bantuan dari software. Dia akan dengan sendirinya mengidentifikasi program-program yang akan kita gunakan. Yang kedua, menyiapkan aplikasi program agar tata kerja seluruh peralatan komputer terkontrol. Nah, selain dengan mengidentifikasi program, fungsi software adalah sebagai alat pengendali agar setiap aplikasi yang kita gunakan di laptop atau di HP itu bisa berjalan dengan baik tanpa adanya tabrakan-tabrakan dari sistem. Nah, selanjutnya mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Baik kita sadari atau tidak, setiap aplikasi yang kita gunakan sudah pasti akan mempermudah bagi seorang user. Contoh, untuk membuat surat misalnya, kita membutuhkan aplikasi Microsoft Word dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu anak-anak Ustadz. Secara garis besar, software atau perangkat lunak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan perangkat lunak sistem operasi. Apa itu? Insya Allah nanti akan kita jelaskan ya. Yang kedua, ada juga yang namanya software atau perangkat lunak aplikasi. Nah, kita ke poin pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa mesin yang hanya dikenal oleh komputer dan untuk pengelolaan program. Artinya, setiap komputer atau laptop atau HP yang kita gunakan, sebelum itu bisa berfungsi dengan baik, sudah barang tentu harus kita install terlebih dahulu sistem operasinya. Karena software ini juga bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung antara user dan perangkat keras. Apa contoh dari perangkat lunak sistem operasi? Yang pertama tentu adanya Windows. Nah, contoh di laptop yang sering kita gunakan atau di komputer kita, ketika tidak ada Windows yang kita install, maka sangat mustahil laptop atau komputer itu bisa kita gunakan. Apa saja contoh Windows? Mungkin kalau yang dulu ada yang namanya Windows XP, ada Windows Vista,
Mungkin yang terbaru ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau mungkin ada Windows 13, dan seterusnya, tergantung dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya yang nomor 2, ada software atau perangkat lunak aplikasi. Apa itu? Perangkat lunak aplikasi ini adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah berbagai jenis dokumen dan disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan dikerjakan. Jadi, untuk perangkat lunak yang ini, dia menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi, kalau kita tidak memerlukan aplikasi itu, maka tidak perlu kita install. Nah, contohnya Microsoft Office. Tadi sudah saya jelaskan, ketika kita ingin membuat surat atau dokumen-dokumen yang kita butuhkan, maka salah satu cara yang paling baik adalah dengan menginstal Microsoft Office. Karena di sana kita ada Microsoft Word untuk membuat dokumen, ada Microsoft Excel untuk menghitung, mungkin membuat tabel dan lain segala macamnya. Dan juga ada contoh yang lain adalah pemutar video atau musik. Nah, untuk kalian yang hobi menonton video atau mendengarkan musik, maka ada lebih baiknya kalian menginstal aplikasi untuk menunjang dari pemutaran video atau musik. Dan juga pengolah gambar, antivirus, game, email, medsos, dan lain-lain. Jadi semuanya itu masuk ke dalam contoh perangkat lunak aplikasi. Jadi anak Ustadz perlu kita jelaskan kembali. Untuk yang perangkat lunak aplikasi ini, dia sistemnya tidak wajib. Artinya menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita butuh Microsoft Word, Microsoft Excel, maka silakan diinstal. Tapi kalau tidak butuh, ya tidak usah. Sama halnya dengan kita ketika kita ingin memutar video atau musik, maka baru kita install aplikasinya. Jika tidak kita butuhkan, maka tidak perlu. Mungkin itu anak Ustadz sebagai pengantar materi kita di kelas 8 terkait materi software. Diharapannya anak Ustadz antum sudah bisa merumuskan apa itu yang dimaksud dengan software, dan juga apa itu jenis-jenis software dan apa yang termasuk contoh dari software itu sendiri. Burung Indrian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.